Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja senantiasa kita katakan dan yakini bahwa andai kata tidak ada taufik, pertolongan, rahmat serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mungkin bisa melakukan perkara yang agung di hari ini. Perkara yang agung yang dimaksud adalah duduk-duduk sejenak di mana nih? Di kantor. Duduk-duduk sejenak di majelis ilmu. Majelis yang insya Allah yakin semoga Allah berikan kita keikhlasan dan kebenaran. Majelis yang insya Allah menyempurnakan kita sebagai manusia, menyempurnakan hakikat kita sebagai manusia, makhluk termulia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan manusia, hukum asalnya adalah makhluk termulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dalam penciptaan yang sangat sempurna. Bahkan Allah katakan walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan telah kami muliakan Bani Adam, dan mereka tinggal ada yang di daratan maupun di lautan. Namun ma'asal muslimin rahimakumullah, demi Allah bahwa kesempurnaan itu tidak akan didapat oleh seorang hamba dari anak Adam kecuali dengan ilmu. Maka ilmu menyempurnakan hakikat manusia. Ilmu memanusiakan manusia. Manusia akan jadi manusia ketika berilmu. Namun sebaliknya, kalau tidak berilmu, walaupun jasadnya manusia, tak ubahnya kata Allah seperti binatang film apa bintang film?
seperti binatang. Ya. Sebagian dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah katakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adall, bahkan akan lebih sesat dari binatang. Oleh karena itu Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Andai kata tidak ada ilmu, laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim, niscaya manusia akan seperti binatang. Tidak berperi kemanusiaan, berperi kehewanan. Dan perkataan yang lain kata beliau, laulal ulama, laulal ulama, andai kata tidak lagi ada ulama yang senantiasa mengajarkan ilmu, menebarkan ilmu di tengah umat, laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Ya, maka seorang manusia tak ubahnya seperti binatang. Naudzubillah. Kalau binatangnya kambing sih enak, bisa disate. Betul nggak Bu? Tapi kalau antum kayak binatang, disate juga nggak enak. Ya, lebih buruk daripada binatang. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sangat darurat ya kita senantiasa semangat thalabul ilmi. Ya, bahkan ya hanya dengan ilmu kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dunia akan selamat dengan ilmu, akhirat akan selamat dengan ilmu. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, kunci kebahagiaan, beliau punya buku namanya Miftah Daris Sa'adah. Kunci pembuka kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa kata beliau? La abadallaha. Kata beliau, seseorang tidak mungkin bisa menyembah Allah wala hamidahu, tidak mungkin juga bisa memuji Allah, wala asna alaih, tidak mungkin juga dia bisa mengagungkan Allah illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Wala arafa fadl Islam ala ghairihi, dan tidak mungkin seseorang mengenal keutamaan Islam atas selainnya dari agama illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Wala arafal halala wal harama, dan tidak mungkin bisa juga mengenal ini halal ini haram illa bil ilm, ya, kecuali dengan ilmu. Bahkan kata beliau tidak akan masuk surga juga kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, apalagi ya kita yang tinggal di zaman apa ini? Bukan lagi akhir zaman, mepet zaman. Ya, iyalah. Sudah kita tinggal mepet zaman. Pak Bu, diutusnya Nabi itu tanda kiamat. Bu'istu ana, kata Nabi SAW, antara diutusnya aku wassa'ah dan kiamat kayak begini nih. Bukan begini Pak, begini. Kalau begini jauh nih. Bu'istu ana wassa'ah kahatain, antara diutusnya aku dan hari kiamat begini nih. Wa qaraban bainal isbi' wassababa, wusta wassababa. Rendengkan tengah dan telunjuk. Dekat. Ya, dan di antara juga tanda kiamat mauti, kata Nabi, wafatnya aku. Ya, di antara tanda kiamat, sudah dekatnya kiamat, wafatnya aku, kata Nabi.
berapa tahun yang lalu? 14 abad ya, kurang lebih. Taib. Kalau 14 abad lalu disebut sudah akhir zaman, sekarang apa? Mepet zaman. Iyalah. 14 abad yang lalu sudah disebut akhir zaman, atau sekarang mepet zaman. Sementara ma'asyiral muslimin, ma ta'ala nasi zamanun, tidaklah datang satu masa, kata Nabi, ke tengah-tengah manusia, ma ta'ala nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarr minhu, kecuali zaman yang setelahnya terus dan setelahnya terus lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi semakin tahun bertambah, fenomena alam akan semakin buruk dan keadaan manusia pun akan semakin jahat. Fitnah akhir zaman semakin dibuka, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Makanya Pak, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Yang selamat dari orang terdahulu lebih banyak, wa qalilun little, sekedik. Wa qalilun minal akhirin, antum nih akhirin Pak, kita nih akhirin Pak. Dibuka oleh Allah penyakit subhat, sehingga yang tersesat dalam agama ini lebih banyak daripada yang lurus. Dibuka oleh Allah penyakit syahwat, sehingga yang terjerumus kepada maksiat lebih dahsyat daripada yang selamat istiqomah di atas ketaatan. Dan terus Pak akan berlanjut begitu. Oleh karena itu kata Nabi, la taqumus sa'ah, hari kiamat tidak akan tegak illa ala syiralil khalaq, kecuali di tengah makhluk-makhluk terburuk. Mau ketemu kiamat nggak nih antum? Mau ketemu kiamat nggak? Ya sudah, nggak didoakan panjang umurnya. Mau panjang umur nggak? Mau panjang umur nggak? Ibu-ibu, mau didoakan panjang umur? Ketemu kiamat? Gimana sih? Nah, masalahnya bukan kiamat atau tidak kiamat, ikhwan. Ya, masalahnya bagaimana kita selamat atau tidak setelah kejadian yang dahsyat yang akan terjadi itu nanti. Ya, jadi ma'asyiral muslimin, kita harus khawatir. Bagi yang tinggal di akhir zaman harus super khawatir. Karena semakin mepet zaman, bukan semakin baik, bukan semakin selamat, bukan semakin memudahkan kita untuk taat, la. Bah kesesatan, bah maksiat, semakin gelombang, semakin dahsyat Pak. Wallahi kalau tsunami hanya di Palu, tapi tsunami subhat di setiap saat bisa mengombang-ambing antum. Tsunami syahwat, ya Allah, syahwat mata, syahwat telinga, syahwat harta, syahwat kemaluan, nanti akan kita sebutkan. Ya, setiap hari ya Allah tidak ada yang kuat illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah dengan sebab-sebabnya yang kuat. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita setiap saat berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian, fitnatus subuhat was syahawat
Sehingga tidak sedikit manusia mati di atas bahtera subhat. Ada yang mati jadi ISIS, ada yang mati jadi Ahmadiyah, ada yang mati jadi Syiah. Tidak sedikit mati masih percaya kuburan. Masih itu ayatnya banyak. Ya, tidak sedikit mati di atas bid'ah, ikhwan. Ya. Dan juga mati di atas kubangan syahwat. Yang ini pemakan riba mati, yang ini suka kaya jadi suka miskin mati. Ya, yang ini minum khamar mati, yang itu berzina mati, masih di dalam kubangan maksiatnya. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Ada nggak ibu-ibu mati masih belum berjilbab? Ada nggak? Mati masih goyang dompet juga banyak. Betul nggak? Enak, ya Allah. Ya. Ala fil fitnati saqatu, kata Allah. Ketahuilah bahwasanya mereka sudah banyak terjerumus ke dalam fitnah. Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. A'udzubika min adzabil jahannam, a'udzubika minal kubur, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Itu yang paling penting, Pak. Ya, bagaimana kita bisa selamat di akhir zaman menjelang terjadinya ya penghancuran total karena sudah lagi tidak kondusif bumi ini untuk dimakmurkan ibadah. Makanya kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan tegak kiamat hatta la yaqula ahadun, sampai datang masanya tidak ada seorang pun mengatakan Allah, Allah. Ya, jadi sudah sangat buruk sekali. Makanya sekarang percikan-percikan di kiamat kita saksikan. Ya, zulzilatil ardu zilzalaha, percikannya sudah kita lihat. Ya, gempa bumi. Ya, wa idal biharu sujirat fujirat. Tatkala itu kiamat, Pak, ya. Tapi percikannya sudah. Wa idal biharu fujirat, ketika laut itu bahnya ya membanjiri daratan, meluap. Wa idal biharu fujirat, tsunami. Ya, gempa bumi. Aisyah ditanya oleh Anas bin Malik. Kata Anas, datang seorang laki-laki datang kepada Aisyah, lalu dia bertanya, ya ummah, hadisna ani zilzal. Ummul mukminin Aisyah, wahai ibu, kabari kami tentang gempa bumi. Apa sih gempa bumi ini? Kenapa ada gempa bumi? Kalau orang-orang meteorologi mengatakan apa tadi? Apa katanya? Kejadian alam, pergeseran. Tapi nusaha nu ngageserkeun kan gitu. Benar sebabnya eta gitu. Secara ilmuwan, tapi siapa yang menggeserkan? Apa sebabnya? Ini yang penting. Betul. Secara alami ada pergerakan bumi, lempengan bumi lah, benar mungkin secara ilmiah. Tapi dua pertanyaan, siapa yang menggeserkan? Lalu apa sebabnya? Maka laki-laki ini tanya kepada Aisyah, ya ummah hadisna ani zilzal. Bu, kabari aku tentang zilzal. Apa itu zilzal? Gempa. Apa kata Aisyah? Idza stabaha zina, apabila zina sudah merajalela. Wa syuribal khumur, kata Aisyah. Apalagi apabila khamr sudah diminum. Narkobanya dengan berbagai ini. Indonesia darurat apa nih?
darurat zina, darurat narkoba, darurat korupsi, semuanya darurat. Wattakhadul qainanat, apabila biduan-biduan sudah disewa. Yang ini organ tunggal, yang itu apa? Ya Allah. Ya. Dangdut, pop, rock and roll. Biduan-biduan sudah disewa. Wa darabu bil ma'azif, dan bila alat-alat musik sudah ditepuk. Bila alat-alat musik sudah ditepuk, kata Aisyah, dan kabar itu dari Rasulullah. Darallahu fis sama, maka Allah yang ada di langit cemburu, kata Aisyah. Maka Allah yang ada di langit cemburu, marah, buminya dipakai maksiat. Faqala, maka Allah berkata, tazalzili, bergetarlah engkau. Tuh sebabnya apa? Nu ngagetarkeun Allah, perintah Allah. Tazalzili, bergetarlah engkau. Ya, faida kufu, ya, faida naza'u kufu, bila mereka berhenti dari kemaksiatan, berhentilah. Dah, jangan diteruskan. Wa idza istamarru ihdim alaihim, tapi kalau mereka tidak mengambil peringatan, terus saja maksiat, terus saja berzina, terus saja minum khamar, apalagi dosa yang sangat dahsyat masih merajalela, kesyirikan, Allahu Akbar, kebid'ahan di tengah umat. Kalau mereka tidak mau berhenti, hadim alaihim, binasakan mereka. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah fenomena akhir zaman. Baik, menjelang datangnya kiamat. Allahu Akbar. Taib, ayo ikhwah. Di hari ini hubungan apa? Kita akan sedikit membahas ya yang berkaitan dengan apa yang sedikit saya muqaddimahi tadi. Yang percikan-percikannya sudah mulai ada. Karena tanda-tandanya pun sudah mulai ada. Karena kiamat itu, ya, sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 18, Allah katakan, fal yang duruna illa sa'ah, tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan hari kiamat, ya, anta'tiyahum bagdatan, yang akan tiba ke tengah mereka secara tiba-tiba. Ya, lalu Allah katakan, faqad jaa'a asyratuha, dan telah datang tanda-tandanya. Ya, telah datang tanda-tandanya. Ma'asyiral muslimin, kenapa kita pelajari ikhwan? Hikmah. Kenapa perlu kita mengingat, mempelajari? Pak, minimal ada 5 hikmah. Kenapa kita mempelajari hari kiamat? Dan hari kiamat tidak terhenti pada satu hari itu, Pak. Ya. Tapi yang lebih dahsyat lagi nanti, kejadian yang akan terjadi setelah kiamat. Makanya kejadian-kejadian itu dikenal di dalam agama kita dengan al-iman bil yaumil akhir. Iman dengan hari akhir. Hari kesudahan selesai, Pak. Dunia ini selesai, Pak. Seluruh yang ada di dalamnya, kullu man 'alaiha fan. Hancur lebur fana. Jangan antum gunung aja nggak ada. Jangan antum yang kerdil-kerdil kita nih, gunung aja habis. Ya. Matahari, bintang, bulan pun berjatuhan. Ya. Maka tidak lagi ada kehidupan di atas muka bumi ini. Berarti harus kita yakini, akhi,
keberadaan Anda di dunia sementara. Karena bumi bukan tempat tinggal Anda. Ya, bumi sekedar apa? Mampir bentar tok. Makanya kiamat terbagi dua. Ada kiamat sughra, kematian Anda. Kapan? Jawabnya? Kapan? Jawabnya? Kapan-kapan. Mau? Mau tidak mau. Ya, besok, sore, lusa, mungkin sekarang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sementara akhi, kematian itu awal kehidupan. Salah. Kalau kematian itu katanya dia pulang ke tempat peristirahatan terakhir. Kata siapa terakhir? Salah dia. Awal kehidupan. Karena kita wajib yakini, yang tidak yakin keluar sekarang, kafir. Kalau dia tidak yakin tentang kehidupan kubur, ya, menunggu sampai ditiup sangkakala. Saya sering bilang, Sallallahu alaihi wasallam hidupnya cuma 63 tahun di atas bumi. Di bawah bumi 14 abad belum selesai. Ya, betul nggak? Ya, na'am. Allah. Tapi betapa mungkarnya manusia ini. Betapa lupanya. Seakan-akan, woi, selama-lamanya hidup di sini. Bangun ini, bangun ini. Ambisi ini, ambisi itu. Makan ini, makan itu. Bisnis ini, bisnis itu. Progresnya apa? Progresnya supaya dunia 7 turunan gak habis hartanya. Bodoh. Sangat bodoh. Oleh karena itu manusia yang cerdas, manusia yang jasadnya di dunia, otaknya di akhirat. Perhatikan kalimat itu. Jasadnya di dunia, hatinya di akhirat. Jasadnya di dunia, pikirannya senantiasa akhirat, akhirat, akhirat. Karena itu sebuah kepastian yang tidak mau tidak harus Anda hadapi, dan barometernya di sini. Man kana fi hadi a'ma, siapa yang di dunianya buta, fahuwa fil akhirati a'ma. Di akhirat kan dibutakan lagi oleh Allah. Siapa yang di dunianya man amila salihan, siapa yang di dunianya di atas amal saleh, mengikuti aturan main kehidupan Allah, perintah dan larangannya dia senantiasa perhatikan, maka di akhiratnya pun akan gayung bersambung. Di sinilah darul amal, di sana darul jaza. Al-yawma amalun wa ghadan hisabun. Hari ini kita beretos berbuat, nanti perhitungannya esok hari. Ya. Faman ya'mal mithqala khairan yarah. Walaupun sebiji dzarrah ente lakukan kebaikan, Anda akan melihatnya. Syarran, buruk, ente juga akan melihatnya. Iqra kitabak. Bacalah kitabmu nanti. Mali hadal kitab, orang-orang kafir, orang pelaku maksiat bertanya kepada Allah, mali hadal kitab, aduh, kitab naon ieu cenah? Kitab apa nih? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang ditinggal, Pak, yang kecil sampai yang sangat besar, ditulis, dicatat, sampai ente saya mau ke pasar dicatat sama Allah. Kalian ngomong, kata Ibnu Abbas, saya makan, saya minum, ya, saya pergi, saya datang, tidak mungkin tidak ada ucapan itu, pasti dicatat. Jika perbuatan-perbuatan kita, ya, maka beriman kepada hari akhir
ada 5 faedah. Saya sebutkan saja. Pertama faedahnya adalah buah daripada iman, yaitu menegakkan kewajiban. Menegakkan kewajiban karena setiap manusia wajib mengimani hari akhir. Kalau tidak kafir. Ialah sebuah kewajiban. Makanya iman kepada hari akhir salah satu rukun di antara rukun iman. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Yang kedua, ar-rughbah fi fi'li ta'ah. Agar semangat melakukan ketaatan. Pak Bu, agar semangat melakukan ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan yang dia lakukan sebetulnya untuk persiapan dia dapat surga Allah. Ya tak? Dapat pahala, dapat apa? Syafaat. Dapat meminum telaga Nabi, dapat melewati jembatan. Siapa yang nggak percaya jembatan itu keluar sekarang? Sirat. Yang kata Nabi, makanya nanti mungkin pembahasan selanjutnya huru hara padang mahsyar. Ada apa saja yang terjadi di padang mahsyar? Dari mulai nanti dihisab, ada timbangan amal, ada penerimaan buku catatan. Pamungkasnya Anda suruh lewat. Ente mau masuk surga nggak bisa lewat Pandeglang, harus lewat sirat. Jembatan. Siapa yang menyelamatkan? Ya amal ente, amal antum, amal Anda, ketakwaan Anda kepada Allah. Maka huru hara itu bisa Anda lewati dengan nikmatnya, dengan dahsyatnya. Bahkan terakhir Anda udkhuluha bisalamin amini, masuklah kalian dengan selamat ke dalam surga Allah. Itu dengan semangat beramal. Makanya Allah sering man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu bil wal yaumil akhir. Siapa yang beriman sama Allah dan hari akhir dan hari akhir dan supaya ingat pula pokok cenanya. Jangan lupa. Ya. Karena amalan kalian akan dibalas di hari itu. Sedikit walaupun sebiji darah. Sebaliknya buah yang ketiga, ar-rahbatu inda fi'lil ma'siyah. Agar meningkatkan rasa takut untuk melakukan maksiat. Pas maksiat, mau maksiat, ingat mati. Ingat alam kubur. Ingat nanti dicatat maksiatnya. Ingat dicatat nanti di buku di timbangan amalan buruk. Ingat nanti ada padang mahsyar. Ingat nanti ada neraka jahanam. Akhirnya dia berhenti. Sadar bahwa kehidupan ini ujian dan akan ada hari pembalasan. Yaumuddin, maliki yaumiddin. Hari pembalasan, Pak. Man amila salihan fali nafsihi. Siapa yang beramal saleh, amal saleh itu buat ente juga kata Allah. Aku enggak butuh ngapain. Wa man asaa, dan siapa yang melakukan keburukan itu buat ente juga. Aku enggak. Tidak akan aku terkurangi eksistensiku sebagai Tuhan kalaupun kalian buruk semua kata Allah. Kita juga. Naam. Kemudian ikhwan, yang selanjutnya, tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya. Ingat dengan hari akhir, dengan surga, dengan alam barzah yang bahagia, itu bisa menghibur seorang mukmin dari ujian-ujian yang menimpanya di dunia. Baik ujian agama, Pak, terusir karena istiqomah di atas sunnah, dibilang kambing karena berjenggot. Ujian agama,
Gitu. Dibilang ninja Hattori karena bercadar. Tapi ingat di sana ada surga. Ya tak? Ada syafaat Nabi, ada telaga Rasulullah. Ya udahlah, itu biasa itu. Atau ujian dunia. Subhanallah. Ya, termasuk ujian agama adalah ya ketika maaf kita berada di atas kebiasaan maksiat. Lalu kita sadar ya sehingga kita harus meninggalkan maksiat itu, betapa beratnya. Tapi ringan ketika kita mengingat surga. Ujian di dunia tidak seberapa dengan dahsyatnya neraka. Jadi ringan. Begitu juga ujian-ujian yang lain. Kemiskinan, ya. Naam, kematian, paceklik, sakit, ringan alhamdulillah. Jadi pahala surga. Ya. Ujian itu menghapus dosa, ujian itu ngangkat derajat, ya tak? Dan seterusnya menjadi ringan, Pak. Maka itu buah dari iman dengan akhir. Ibu-ibu di poligami ringan nggak, Bu? Enggak. Ringan, Bu, kalau ingat akhirat. Wah. Menghibur ya. Iyalah, surga ya, Pak ya. Surga ibu-ibu, masya Allah. Mau nggak surga ibu-ibu? Duh, nggak ada yang jawab. Soalnya pertanyaannya aneh katanya. Ya, berat ujiannya, tapi kalau ingat surga, ingat pahala, ingat masya Allah, ringan. Ya, lanjut sedikit lagi. Ya, yang keberapa, Pak? Yang kelima, al-adamul hirsi ala dunia, agar tidak ambisi dengan dunia. Pak, Allah tidak melarang Anda usaha, Pak. Allah tidak melarang Anda kaya. Ya, Anda punya perusahaan A, B, dan C. Tapi ingat ya, satu tujuannya apa? Yang kedua ada batasan-batasannya. Aku ingin kaya. Gimana supaya pesantren Riyadhus Shalihin maju? Wah, itu masya Allah. Ya, betul nggak? Aku ingin kaya supaya masya Allah dakwah di sini, ya, gitu ya. Aku ingin membangun rumah-rumah Allah. Aku ingin santuni yatim-yatim itu. Masya Allah, hebat tuh, Pak. Ya, dan juga ya dari mengenal batasan-batasan Allah. Dari mana kekayaan itu dia dapat? Dari korupsi kah? Dari khamr kah? Dari riba kah? Ya, hati-hati. Maka masyaallah muslimin tidak ambisi. Al-hirs, bahkan di otaknya hanya akhirat dan akhirat. Dunia ketika ada alhamdulillah, ketika tidak ada no problem. Karena bukan itu ya progresnya. Lihat, makanya progres yang badannya di dunia, otaknya di akhirat mengatakan begini. Lihat, siapa dia? Sallallahu alaihi Rasulullah kan begitu. Rasul itu badannya di dunia, otaknya di akhirat. Badannya di dunia, hatinya di akhirat. Makanya dia tidak punya kepentingan dengan dunia ini. Sehingga dia mengatakan orang bahagia itu mana? Yang bahagia itu kata Nabi, man asbah minkum aminan fi sirbihi, yang masuk di waktu pagi dalam keadaan aman, sehat badan, dan masih punya bekal untuk hari itu. Kita masih punya bekal sebulan aja masih pusing, Pak. Subhanallah. Ya, itulah ya, kita butuh keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah, Pak. Ya, 5 buah minimal ketika antum beriman dengan hari akhir. Agar apa tadi? Nah, pertama sebuah keyakinan, kewajiban, yang kedua agar semangat ibadah, agar takut maksiat, kemudian ya agar apa? Naam, takut maksiat, kemudian agar tidak ambisi, hiburan ketika ujian, hiburan, dan agar
tidak ambisi dunia. Naudzubillah. Ya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pak, segala sesuatu yang akan datang pasti dekat. Termasuk yang pasti datang kiamat, dan kiamat sudah dekat. Makanya Pak, dalam surat Al-Qamar Allah mengatakan, surat Al-Qamar ayat 1, ya, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'ah. Sungguh kiamat itu sangat dekat. Bulan sudah terbelah. Dalam Sahih Bukhari, Bu, Pak, dulu orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi, kalau ente benar Nabi, belah tuh bulan. Maka dengan izin Allah, Nabi nunjuk bulan tersebut, terbelahlah bulan. Sebagian ada di atas gunung, sebagian di bawah gunung. 2 kali terjadi di kota Mekah. Ya, sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Dan ternyata terbelahnya bulan itu iqtarabatis sa'ah, merupakan tanda sangat dekatnya kiamat. Wan syaqqal qamar, sementara bulan sudah terbelah. Oleh karena itu ikhwan, hari kiamat, ya, hari kiamat diawali dengan tanda-tandanya. Tanda besar dan tanda kecil dan tanda besar. Dan hampir semua tanda kecil sudah terjadi. Tinggal menunggu tanda-tanda besar. Baik, Pak, yang diketahui tandanya, kapannya diketahui enggak? Hei, kapannya diketahui tidak? Diketahui. Kapan harinya? Ya, hari apa? Alhamdulillah. Jumat depan apa Jumat kapan? Semoga insya Allah masih lama, mudah-mudahan. Maksudnya lama menurut hitungan kita. Ya. Nah, kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, khairu yaumin tal'at fihi syams yaumul jum'ah. The best of day, kata Nabi. Hari terbaik muncul matahari di sana hari Jumat. Di hari itu Allah ciptakan Adam, kata Allah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah. Di hari itu Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha. Di hari itu Adam juga dikeluarkan dari surga, diusir diturunkan ke bumi. Wala taqumus sa'ah, dan tidak akan terjadi sampai kiamat kecuali di hari Jumat. Kapan, Pak? 2012. Dukun. Para yang tidak pernah normal. Paranormal. Makanya di antara kekafiran iddia'u ilmil ghaib, ngaku-ngaku tahu yang gaib. Di antara perkara yang gaib yang kadang suka ada orang ngaku-ngaku nanti terjadi kiamat, terjadi kehancuran tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Bahkan rame ya, sudah ada yang sudah bikin benteng karena 2012 mau terjadi kiamat. Maka ikhwan, kita Ahlus Sunnah, sebagaimana imam kita Muhammad SAW, ketika ditanya sama Jibril, tes dalam hadis Jibril, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Muhammad, kabari aku tentang apa? Kiamat. Kapan kiamat? Apa jawab Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya dan ditanya podo-podo enggak ngerti. Sama-sama enggak tahu. Makanya Pak, banyak dalam ayat. Contoh dalam surat Al-A'raf ayat 187. Ya, surat Al-A'raf ayat 187 Allah katakan yas'alunaka 'anis sa'ati. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyamana mursaha. Ya. Mereka pada bertanya kepada engkau Muhammad tentang kiamat, kapan dia terjadi?
Qul, katakan Muhammad, ilmuha inda Rabbi. Ilmu tentang kejadian kiamat di sisi Rabbku, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang tahu kapan nampaknya, apa terjadinya kiamat itu kecuali di Dia. Jadi kita itu Pak tahu tanda-tandanya. Adapun kapannya, la adri wallahu a'lam. Maka jangan sampai kita pun jangan Pak, maaf ya, ini sekarang pun nanti Pandeglang tsunami. Mana lagi tsunami Pak? Diramal. Ya, diramal. Pandeglang tsunami, nanti di sinilah. Ya, apa ini? Allah. Serahkan kepada Allah. Kejadian-kejadian akan yang terjadi masa datang, di masa yang akan datang, itu di tangan Allah, tidak tahu kita. Ya, maka nggak usah mumin takut. Nanti Pandeglang gimana nih? Nanti gimana? Jakarta sudah dia Pak, 8 skala terhancur udah. 7 skala terhancur Pak. Gimana 8 sekian kan ada di YouTube tuh. Jakarta Pak. Waduh, dah pada ngungsi ke Pandeglang nanti itu. Terus kabar lagi Pandeglang ngungsi lagi kemana itu? Pusing dia. Subhanallah, tawakal ala Allah. Ngapain kita takut? Ya, ma'asal muslimin rahimakumullah, karena kejadian-kejadian yang akan datang itu hanya ilmunya di sisi Allah, ilmul ghaib. Termasuk kiamat, ya, ilmu yang gaib. Tapi ikhwan, sedikit barangkali ya tanda-tandanya itu, contoh di tanda-tandanya kata Nabi SAW, ya, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi di kiamat hatta tab'asu dajjaluna qaribun min 30, ya, sampai muncul nanti orang-orang dusta kurang lebih 30 kata Nabi. Kulluhum yad'una annahu nabi, yang dimana mereka semuanya ngaku-ngaku nabi. Jadi ada Musa Gelo, ada Lia Edan, itu ada Musadek, ada Lia Edan. Sebelumnya sudah ada kakak sepupunya Musailamah Al-Kadzab. Para pengibul pengaku nabi, itu tanda kiamat. Ya. Kemudian yang tanda kiamat kata Nabi, sinfani minan nar. Ada 2 kelompok min ahli nar, adanya di akhir zaman. Siapa di antaranya? Nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumillatun. Itu akan datangnya muncul nisa, wanita-wanita. Kasiyat pakai baju, ariyat sebetulnya telanjang. Mailatun mumillat, kalau jalan lenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah, di kepalanya seperti ada pungguk unta. La yadkhulnal jannah, wanita seperti ini tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, bahkan bau harum surga saja tidak akan dia pernah cium. Padahal bau surga itu bisa didapatkan dari kejauhan segini dan segitu sebelum kita dekat surga. Tuh Pak, muncul wanita-wanita pakai baju tapi telanjang. Imam Nawawi katakan pakai baju tapi telanjang. 1, bajunya lebar tapi transparan, hitam putih kelihatan dari luar. Yang kedua, bajunya tebal tapi merecet. Tahu merecet nggak? Ketat. Benjolan depan belakang kelihatan. Kata laki-laki, ku mahajerona eta aja. Gimana luarnya tuh katanya? Nah, gimana dalamnya maksudnya? Luarnya kayak mantap katanya. Na'udzubillah. Atau jadi lebar, transparan, tebal, merecet. Atau membuka sebagian, menutup sebagian. Bahkan sekarang bukan membuka sebagian, semuanya dibuka. Na'udzubillah. Dan itu fitnah syahwat terdahsyat di akhir zaman. Ujian terdahsyat bagi kita AWW. Punya wanita. Na'udzubillah. Ya. Di antara tanda kiamat kecil, kata Nabi SAW, min aswati sa'ah. Di antara tanda hari kiamat dalam Sahih Bukhari, an yakillal ilm, sedikitnya ilmu, wa yadharul jahal, dan
merajalelanya kejahilan, wa yadharuz zina, dan banyaknya perzinahan, wa takthurun nisa, dan banyaknya wanita, wa yakillur rijal, sedikitnya laki-laki, sampai kata Nabi hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyim wahid, sampai bandingannya 50 wanita satu laki-laki. Jadi kalau antum ngambil 4 aja masih tetap gak cukup. 50 banding 1, Pak. La ilaha illallah, ya. Nah itu diantaranya kata Nabi SAW, banyaknya orang yang berdurhaka dengan orang tua, banyaknya bangunan-bangunan pencakar langit. Sudah Pak, di mana-mana Pak. Ya, bahkan orang miskin kelihatannya pakai sendal, ya nggak pakai sendal compang-camping, ternyata dia ya meninggi-ninggikan bangunan. Itu sama-sama terjadi, ikhwan, ya, dan yang lainnya. Dan di sana ada tanda kiamat besar, ya, yang nanti diakhiri dengan terbitnya matahari dari barat dan digiringnya manusia menuju ke kota Syam dengan api yang terjadi yang keluar dari kota Aden, Yaman. Saya bacakan ya. Kata Nabi SAW, inna sa'ata la takunu hatta yakunu asra ayat. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi sampai terjadinya 10 tanda besar. Pertama, khasafun bil masyriq, khasafun bil maghrib, khasafun fi jaziratil Arab. Akan terjadi longsor besar-besaran di arah masyriq timur, longsor besar-besaran di arah maghrib barat, dan longsor besar-besaran di jaziratil Arab. Belum terjadi. Wadukhan, dan akan dukhan, ada surat ad-dukhan. Apa itu? Awan hitam kelam yang meliputi langit. Belum terjadi. Wadajjal, kumaha si akang dajjal tos ayat acan. Dajjal belum terjadi. Wadabatul ardu, dan akan muncul hewan-hewan melata yang bisa berbicara. Ya, bukan tobot, bukan hewan-hewan melata. Yang bisa berbicara. Wa ya'jujul ma'juj, dan akan muncul Ya'juj Ma'juj. Wa tu'lu'is syamsi min maghribiha, kata Nabi, dan akan muncul matahari dari terbit baratnya. Terbit dari baratnya. Wa narun takhruj min qari Aden, dan nanti di akhir zaman akan api keluar dari dasaran tanah Aden di Yaman. Aden itu daerah Yaman, Pak, yang akan menggiring manusia ke Syam, termasuk kita digiring ke Syam, karena nanti Ardul Mahsar di Syam. Ya, Ardul Mahsar, bumi yang telah nanti dirubah. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Nanti bumi ini akan dirubah, ya, menjadi bumi yang lain. Ikhwan, akan dihancurkan sehingga tidak ada daratan tinggi, daratan rendah, tidak ada nanti. Tidak ada juga pegunungan atau bangunan, tidak, rata tanah berwarna putih terhampar. Perkumpulannya nanti sekitar daerah Syam. Dan terakhir kata Nabi SAW, wa nuzulu Isa, bukan terakhir ya, yang disebutkan karena ini tidak berurut. Nabi tidak pernah menyebutkan urutan, Pak. Makanya kalau ada orang menyebutkan urutannya ini itu ijtihad saja. Ya. Naam, dan Nabi katakan Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam, akan turun Isa ibnu Maryam. Maka masyarakat muslimin, kalau itu sudah terjadi, maka Nabi mengatakan kaifa an'am, bagaimana aku bisa hidur nyenyak, bagaimana aku bisa makan nikmat, ya, wasahibul nafakh, dan peniup sangsakala, kata Nabi, sudah menempelkan sangsakalanya di mulutnya. Siapa dia? Israfil. Kata Nabi, gimana aku bisa tidur tenang, hidup nikmat, sementara sahibus sur, ya, pemilik, namanya apa, yang ditugaskan oleh Allah SWT meniup sangsakala, sudah menempelkan sangsakala di mulutnya dan sudah mengangkat matanya ke atas sampai detik ini. Allahu Akbar. Ya,
yaitu Israfil, ya, sudah menempelkan mulutnya di, nah, maka akan terjadi, Pak. Kalau kemarin kita saksikan bagaimana di Aceh, bagaimana di Palu, bagaimana di mana lagi? Naam, Lombok, begitu dahsyat tuh Nabi, atau di negeri-negeri lain. Subhanallah, Pak, kebayang tidak kalau itu terjadi di kita, Pak? Ya Allah, digoncangkan bumi cuma beberapa detik, menit. Bah laut, Masya Allah, hancur. Pak, itu 1/0,% dari apa yang akan terjadi nanti dari kiamat. 1/0, bahkan 1.000.000,000%. Ya, maka diawali dengan Allah katakan, ya, diawali dengan tiupan sangsakala yang akan ditiup oleh malaikat, namanya siapa? Israfil alaihi salam. Tugasnya sekarang cuma begini nih, Pak, sambil bertasbih menunggu perintah Rabbul Alamin, tiup, cekir. Tiupan itu terjadi 2 kali, Pak. Yang sahih, para ulama khilaf 2 kali apa 3 kali. Wallah alam. Sebagian mengatakan tapi hilapnya ini bukan hilap inti, hilap cabang, sehingga tidak mengatakan kafir atau muslim lah. Ya, dan khilafnya terjadi di tengah Ahlussunnah, di kalangan Ahlussunnah. Namun wallah alam, yang lebih sahih bahwa khilafnya itu, ya, bahwa tiupan itu terjadi 2 kali. Tiupan pertama, lihat dalam surat An-Nahl, ya, ayat 87 dan surat Az-Zumar ayat 39. Ya, Allah katakan yauma yunfakhu fis-sur. Ya, dan di hari ketika sangsakala itu ditiup. Surat An-Naml. Ya, surat An-Naml, ya. An-Naml. Sebentar saya cek, saya takut khawatir salah. Sebentar. Fafazi'a. Sebentar, saya takut salah. Fafazi'a. An-Naml, maaf. An-Naml. Ya, An-Naml. Yauma yunfakhu fis-sur, di hari ditiupnya sangsakala, fafazi'a man fis samawati wal ard, maka terkejutlah seluruh yang di langit dan yang di bumi. Illa man sya'allah wa kullum atauhum dakhirin, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, dan semua di hari itu, ya, na'am, menghadap Allah dan merendahkan dirinya. Dalam surat Az-Zumar ayat 39, yauma wa nufikha fis-sur, maka ditiuplah sangsakala, fasa'iqa man fis samawati wal ard, maka tersungkurlah semua yang ada di langit yang di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, summa nufiha fihi ukhra, lalu ditiup lagi sekali lagi, fa idahum qiyamun yang durun, akhirnya mereka pun pada dibangkitkan. Makanya tiupan pertama itu tiupan penghancuran, Pak. Bzzz, hancur. Nanti akan kita ceritakan sebagian penghancuran. Dan itu sudah. Ini hanya mengingatkan aja, ikhwan. Tiupan yang kedua, ya, yaitu disebutkan dalam surat Yasin ayat 51. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Surat Yasin ayat 51. Wa nufikha fis-sur, dan tatkala ditiup sangsakala, ya, fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba seluruh makhluk dari kuburannya dibangkitkan menghadap menuju Allah Subhanahu wa taala. Hari kebangkitan itulah mulai kehidupan nanti. Kehidupan yang tidak pernah kenal mati. Abadan. Tinggal bagaimana abadannya saja. Ada yang di surga abadan, ada yang di neraka abadan. Namun prosesnya juga panjang. Harus melewati apa? Padang mahsyar. Harus menunggu keadilan, hisab. Harus menunggu penerimaan buku catatan amal.
harus menunggu timbangan amal, harus melewati sirat. Berapa yang dihisab? Bukan ente saja, miliaran triliun manusia. Allah, semuanya tanpa berpakaian. Semuanya nanti tanpa berpakaian, tanpa disunat, tanpa beralas kaki. Sementara matahari, kata Nabi, didekatkan 1 mil. Semoga anda dan saya dan kita semuanya termasuk yang mendapatkan naungan di hari itu. Allah, itu Pak, itu judul kita tuh Pak. Itu urusan kita Pak. Dunia itu bukan urusan kita Pak. Itu urusan kita Pak, yang harus ada di benak kita. Huru hara yang akan nanti terjadi di akhir zaman, di hari kiamat. Ya. Tapi masyaallah muslimin, antara dua goncangan itu terjadi antara dua jeda goncang tiupan pertama, tiupan kedua 40. Ya. Jeda antara tiupan pertama, tiupan kedua 40, kata Abu Hurairah. Kata Nabi SAW dari jalan Abu Hurairah. Ditanya Nabi oleh Abu Hurairah, Rasul 40 apa? 40 hari? Gak tahu. 40 bulan? Gak tahu. 40 tahun? Gak tahu. 40. Mungkin 40 hari. Musibahnya 40 harinya Pak, seharinya 50.000 tahun. Dan itu pasti terjadi. Harus kita yakini. Dahsyat. Ya. Taib. Antara dua goncangan dan antara hari kebangkitan, masanya kata Nabi SAW 40. 40 apa? Wallahualam, kata Nabi. Allah bilang 40, ya Allah bilang 40. Katakan 40 jam Pak. Waduh, 40 jam. Hah? Gempa baru berapa menit aja udah hancur semuanya. Iya. Iya. Gempa baru beberapa menit saja udah hancur, saudara. Ya Allah. Taib. Masyaallah muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi di hari itu dahsyatnya Allah. Ya. Bangunan antum, rumah antum, kekayaan antum, bumi dan langit ini hancur luluh. Lihat Allah Subhanahu wa taala gambarkan pertama tentang manusia. Pak, tentang manusia, lihat di awal surat Al-Hajj. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Rabb kalian. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Ya, sesungguhnya goncangan kiamat itu sangat dahsyat. Saking dahsyatnya apa? Yauma yataruna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalian saksikan nanti bahwa nanti di hari itu ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, dia lemparkan anaknya. Wa tad'u dhatu hamlin hamlaha. Bahkan yang sedang hamil pun dia keluarkan anaknya. Wa taran nasa sukara, dan engkau lihat manusia seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka bukan mabuk, walakin adaballahi syadid, tapi adab Allah sangat dahsyat. Bu, yang nyusuin anak lemparkan anaknya. Bahkan yang belum dikeluarkan, dia keluarkan dari perutnya masing-masing. Ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Al-qari'ah. Al-qari'ah. Kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nas. Di hari di mana manusia dikala itu kal faras, seperti kupu-kupu yang mabsus. Tahu kupu-kupu ketika kumpul di satu pohon, digoyang pohonnya, apa yang terjadi? Dia lari, entah kemana dia harus berlari. Begitulah manusia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa qala al insanu ma la. Ketika digoncang bumi itu, maka manusia pada berkata, "Malah, ada apa ini?" Di tengah kelalaian mereka, dahsyat. Ya, itu cerita tentang
beberapa ayat tentang manusia. Bagaimana dasarnya hari kiamat. Kemudian bumi. Apa yang terjadi dengan bumi? Allah Subhanahu wa taala katakan lagi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Diguncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya. Lalu Allah katakan dalam surat Al-Waqiah ayat 4. Ya. Allah katakan idza rujjatil ardu rajja. Tatkala bumi diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Diguncang bumi dengan goncangan yang dahsyat, ikhwan. Ya. Karena bumi ini akan diganti, Pak, dirubah oleh Allah. Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah akan ganti bumi ini dengan bumi yang lain dan langit itu dengan langit yang lain. Pak, akan diratakan, kata Allah, la tara, dalam surat Thaha ayat 107 Allah katakan, la tara fiha iwajan wala amta. Tidak akan terlihat dataran tinggi atau dataran rendah. Tidak ada lagi. Sekarang ada dataran tinggi dan rendah, nanti tidak ada. Rata nanti. Hancur, Pak. Mana bangunan antum? Enggak ada. Mana harta antum? Habis. Ingat ya, bumi akan berakhir. Kemudian apa yang terjadi dengan gunung? La ilaha illallah. Ya. Apa yang terjadi dengan gunung? Lihat Allah katakan dalam surat Al-Waqiah ayat 5 dan 6. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Apa kata Allah? Wa bussatil jibalu bassa, dan kami hancurkan gunung seluruhnya luluh lantah. Fakanat haba'am mumbassa, maka dia menjadi debu yang berterbangan. Baru dibilang Krakatau mau pecah saja kita sudah pada lari. Ya, pada takut. Baru 1-2 gunung batuk, bukan meletus, batuk katanya. Gimana kalau bersin tuh, Pak? Baru batuk. Begitu takutnya kita, nanti akan dilululantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam surat Al-Muzammil. Ya. Yauma tarjuful ardu wal jibalu, ya, wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Yauma tarjuful ard, di hari bumi bergoncang dan juga gunung-gunung tumpukan pasir berterbangan, seperti tumpukan pasir berterbangan. Enggak kebayang, Pak. Ya. Dalam ayat yang lain dalam surat An-Naba ayat 20, amma yatasaalun, Allah katakan fakan wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung itu akan berjalan, Pak. Akan berjalan gunung itu, maka dia seperti fata morgana. Ya. Na'am ma'asyal muslimin. Dan dalam surat Al-Qariyah apa kata Allah? Wa takunul jibalu kal'inil manfush. Maka Allah jadikan gunung seperti, yaitu bulu-bulu yang berhamburan. Selesai, Pak. Ya udah, kalau pasaknya sudah hancur ya selesai. Ini kan? Kan gunung itu pasak bumi. Wal jibala autada. Kami jadikan gunung itu sebagai pasak penguat bumi supaya tidak goyang. Dipasak sama Allah. Pasaknya dicabut, hancur sudah. Goyang sudah. Sudah tidak seimbang lagi sudah. Ya, dicabut, bertebaran, berhamburan. Ya la haula wala quwata. Sementara isi gunung apa, Pak? Lahar, api, ya. La haula wala quwata. Apa yang terjadi dengan laut? Lihat Allah sebutkan dalam surat Al-Infitar ayat 3. Wa idal biharu fujirat. Tatkala lautan kami luapkan, kata Allah. Jadi nanti tidak ada daratan, Pak. Jadi kalau tsunami masih ada daratan, Pak. Di Pandeglang di sini masih ada daratan. Di sana betul mungkin kena, tapi itu pun beberapa menit saja. Nanti wa idal biharu sujirat. Tatkala
ya Allah, lautan diluapkan. Masalahnya juga Allah katakan dalam surat At-Takwir, dalam surat At-Takwir ayat 6, wa idal biharu sujjirat. Kalau surat Al-Infitar fujirat, diluapkan. Kalau dalam surat At-Takwir, wa idal biharu sujjirat, dan ketika lautan itu dijadikan bahan bakar. La ilaha illallah. Pak, lautan airnya menjadi bensin, lebih dahsyat daripada bensin. Membakar seluruh yang ada di dalam. Wa idal biharu sujjirat. Dinyalakan air laut tersebut. Itu yang kita sekarang sedang ambisi mencarinya. Dibakar habis oleh Allah SWT. Ada apa dengan langit? Ya. Naam, lihat dalam surat Al-Haqqah. Ya, ayat 16 kata Allah, ya, wanshaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah. Pak, kita lihat langit nih, atap yang kuat apa tidak sekarang? Wih, Masya Allah, langit atap yang sangat kuat, bahkan tanpa tiang. Tapi apa yang terjadi di kiamat? Kata Allah, wanshaqqatis sama', langit itu terbelah, terpecah. Faidah hiya yauma idzi wahiya, dan di hari itu dia sangat lemah, runtuh Pak, berjatuhan. Dalam riwayat dalam surat Al-Infitar ayat 1, idas samaun fatarat, ketika langit itu terpecah belah, hancur loh. Ya, dalam surat Ar-Rahman Allah katakan, Faidan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 37, Faidan syaqqatis sama', apabila langit sudah terbelah, maka dia seperti mawar merah yang berkilap seperti berminyak yang mengkilap kuning. Maksudnya keluar percikan api dan api dari langit tersebut. Ya. Dalam surat At-Tur Allah katakan, yauma tamurus sama'u maura, di hari langit benar-benar goncang. Kira-kira suaranya gimana Pak? Gelegar. Gak kebayang Pak. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat At-Takwir ayat 11, idas sama'u kusyitat. Idas sama'u kusyitat, apabila langit digulung dan dilenyapkan. Ya. Kemudian apa yang terjadi dengan matahari dan bulan? Matahari dan bulan. Tadi idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung oleh Allah. Wa idza nujumun kadarat, dan ketika gugusan-gugusan bintang pada berjatuhan. Makanya kata Allah, Nabi katakan asy-syamsu wal qamaru muqawwiranu yaumil qiyamah, bahwasanya matahari dan bulan akan digulung oleh Allah di hari kiamat. Pak, sudah banjir, gelap lagi. Ya, bulan tidak ada, matahari sudah tidak ada. Langit pun pecah luluh lantah, gunung pun berhamburan. Sementara wa ukhrijatil ardu asqalaha, dan bumi pun bukan sekedar terpecah belah goncang, dia pun mengeluarkan semua isinya, mengeluarkan seluruh isinya. Begitu juga gugusan bintang, ya, idal kawakibun tasarat wa idan nujumun kadarat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang akan terjadi di hari kiamat. Dahsyat, ya. Dan tidak akan, ya, ada satupun yang selamat kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk peniup sangsakala pun hancur. Siapa dia? Israfil. Lalu dibangkitkan segera. Lalu beliau meniup sangsakala yang kedua. Maka, ya, dan kalau antum lebih dalam lagi nanti membaca surat-surat khusus tentang kiamat. Contoh surat apa? Al-Qiyamah. Surat apa lagi? Az-Zalzalah. Surat apa lagi? Al-Haqqah. Apa lagi? Naam, Al-Qari'ah. Dan surat-surat Al-Infitar, ya, Al-Insyiqaq. Ya, itu semuanya terjadi ada cerita tentang kiamat. Ikhwan, ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya, dia bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah?
Rasul, kiamat itu kapan? Kapan terjadi kiamat? Ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Ketika dia bertanya kapan terjadi kiamat, Nabi balik nanya. Ada pertanyaan yang lebih penting dari sekedar kapan kiamat. Faqala, maka Nabi bertanya kepadanya, "Mada a'dadta laha?" Apa yang sudah ente siapkan? Kok nanya kiamat? Emang persiapannya apa? Emang sudah siap apa? Gitu bahasa kitanya. Siap belum ente? Kok nanya kiamat? Ya, mada a'dadta laha? Nah, pertanyaan ini pun harus terus terngiang ingat dalam telinga kita. Mada a'dadta laha? Karena kiamat itu pasti terjadi, mau tidak mau. Hanya saja perkaranya sudah siap apa belum. Baik kiamat kecil, esok lusa antum dicabut nyawa oleh Allah, ataupun kiamat besar, ya, naam, apa yang telah disiapkan? Maka ini pertanyaan besar, ikhwan, bagi kita semuanya. Kiamat besar mungkin ya masih agak lama, walaupun sudah sangat dekat. Tapi kiamat kecil, siapa yang bisa menerkanya? Kematian. Makanya kata Nabi, "Mada adatalah?" Apa yang kau siapkan? Qala ya Rasulullah. Kata laki-laki ini, riwayatnya dalam Anas bin Malik dan sahih, "Wahai Rasulullah, aku tidak banyak persiapan, hanya saja aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya." Aku tidak punya banyak persiapan, hanya saja illa annani uhibbullah wa rasulah. Hanya saja aku ini sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Ketika dia mengatakan aku tidak punya persiapan apa-apa yang banyak, hanya saja aku sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kata Nabi SAW, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang akan dikumpulkan berserta yang dicintainya. Ya antum siapa cintanya siapa nih? Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Maka ikhwan, persiapan yang wajib kita pupuk ikhwan dalam rangka menghadapi kiamat, baik kiamat besar maupun kiamat kecil, hubbullahi wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Jadikan seluruh keinginan kita di atas keinginan Allah, di bawah keinginan Allah dan Rasulnya. Ya, jadikan seluruh kecintaan kita di bawah kecintaan Allah dan Rasulnya. Kecintaan yang membuat kita semangat melakukan ketaatan kepada Dia, sami'na wa ata'na. Kecintaan yang membuat kita takut dari melanggar batasan-batasannya, sehingga ketika ada larangannya kita katakan sami'na wa ata'na. Ya, itulah yang bisa menyelamatkan kita. Al-amalus saleh, kita senantiasa beramal saleh, tegakkan tauhid. Itu syarat utama ikhwan selamat dari kiamat. Tegakkan sunnah, itu syarat yang kedua ikhwan agar kita bahagia dari kiamat. Dan lakukan ketaatan kepada Allah, tinggalkan segala bentuk maksiat ikhwan, walaupun ujiannya sangat berat. Ya, istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian dia istiqamah sampai wafatnya, maka malaikat akan turun kepada kita dan akan mengabarkan bahwasanya tidak lagi ada rasa takut dan rasa sedih, dan nanti diberikan kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ikhwan. Barangkali itu yang disampaikan seputar dahsyatnya hari kiamat, dan insyaallah ya kita lanjutkan nanti ikhwan pembahasan menyempurnakan bab ini tentang huru-hara padang mahsyar. Dan kita preteli satu-satu apa saja yang terjadi di padang mahsyar. Tentang pertimbangan amal, tentang telaganya Nabi, tentang seputar itu. Ya, tentang sirat. Ya, ini agar mengingatkan kita dengan ya hari akhir yang merupakan kejadian yang pasti akan terjadi di tengah kita. Wallahu taala alam. Muhammad. Itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman mobil Honda Jazz merah
B143 mohon dipindahkan ya. Mobil Jazz merah. Mobil ya. Honda Jazz. Mobil Honda Jazz merah. B143 mohon dipindahkan karena mengganggu orang yang mau keluar. Ada pemilik rumah mau keluar. Mohon perhatian, mobil Honda Jazz merah serinya B143. Syukron. Waalaikumsalam, silakan. Tadi brosur ada di sana, di antum. Dari supir tadi ngasih brosur ke siapa? Iya. Asal. Itu. Iya. Ya, sebelum saya jawab, ini Pak Bu, kita di Pandeglang buka program ya yang sangat manfaat insyaallah untuk dakwah dan membantu fuqara dan masakin dan juga untuk ya hal yang sangat manfaat. Panitia di sana memiliki program gerakan infak 50.000 sebulan. Ya, barangkali antum ingin ada ya. Dan itu ada brosurnya, mungkin dibagikan ke ummahat juga. Di situ ada program-programnya dan sudah berjalan alhamdulillah. Ya, bila ada yang ingin ikut serta di situ, dan itulah harta kita. Itulah harta kita yang kita infakkan di jalan Allah. Taib. Silakan Bu, silakan. Enggak ini nih apa? Oh, sudah di sana. Baik. Silakan. Atau saya baca ya. Apakah istighfarnya, bismillah Ustaz, apakah istighfar seorang anak itu bisa mengurangi siksa kubur orang tuanya atau menghapus siksa kubur? Naam. Ya, istighfar anak. Awaladun salihun yad'u lahu. Di antara amalan yang tidak pernah putus, Allah ikhwan, dan ini saya ingin tekankan semuanya. Hoi, yang sudah punya ibu yang punya ibu sudah wafat. Yang punya ayah sudah wafat. Yang punya nenek sudah wafat. Ikhwan, jangan lupakan mereka. Ya, antum celengan mereka. Celengan mereka itu sedekatun jariyatun. Mungkin dulu jarang sedekah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Mungkin mereka juga kurang ilmu. Nah, minimal antum awaladun salihun yad'u lahum. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Wallahi ikhwan, Allah ajarkan langsung. Ya, wala taqulahum wala tanhu wa qul lahum qawlan karima waqfid lahum janahu minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Allah yang perintahkan, kul, katakan, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Maka sering-sering ikhwan dalam sujud dan tahajud antum, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma waghfir lahuma, Allahumma ighfir lahu warhamhu wakrim nuzul wasi' madakh. Terus kita doakan ya orang tua kita. Ustaz, apakah Dajjal itu dilahirkan oleh manusia? Naam, anak manusia. Dajjal itu anak manusia Pak, bangsa antum, bangsa manusia. Tapi dia fitnah dahsyat. Dia picak, tidak bisa melihat sebagian matanya, dan tertulis di sini kafara, kafir. Naam. Enggak tahu anak ibu atau anak siapa, enggak paham saya. Ya. Semoga bukan anak kita bukan Dajjal. Yang pasti Dajjal anak manusia. Ya ibu perhatikan. Dajjal adalah anak manusia, bangsa manusia. Ya'juj Ma'juj bangsa manusia. Ya'juj Ma'juj juga bangsa manusia. Imam Mahdi juga manusia. Semua itu manusia. Apakah hadis untuk orang yang kikir akan dipakaikan baju compang-camping tapi harganya mahal? Wallahu alam. Wallahu alam. Ya. Yang pasti ikhwan, na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita. Harta kita yang tidak diinfakkan di jalan Allah akan dipanaskan di hari kiamat dan disetrikakan kepada pemiliknya. Begitu kata Allah dalam Al-Quran.
Bagaimana dengan masalah riba? Apakah menjadi salah satu biang kemarahan? Naam. Naam. Lihat, dengarkan kata Nabi. Idza tabaya'tum bil 'inah. Apabila kalian sudah saling bisnis dengan cara 'inah. Cara 'inah salah satu cara riba. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian pun sudah mengekor di belakang sapi. Wa raditum bizara, dan kalian pun sudah senangnya dengan ladang kalian, maksudnya cinta dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian pun sudah meninggalkan jihad, baik jihad bermakna khusus perang ataupun jihad bermakna umum, membela agama, menuntut ilmu. Sallallahu alaikum dzullan, Allah akan timpakan ke tengah kalian kehinaan. La yanzi'uhu, tidak Allah akan cabut kehinaan itu, baik secara individu maupun secara company. Ya, naam, tidak akan Allah cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu di dunia. Naam, di antara maksiat yang menyebabkan adab Allah di dunia dan akhirat adalah maksiat harta, selain maksiat yang tadi disebutkan, dari zina, dari khamar, dari yang lainnya. Nah, apakah amalan dilakukan oleh orang tuanya buat anak yang sudah meninggal? Pertama, doakan. Orang tua mendoakan anaknya. Boleh bersedekah atas nama anaknya. Boleh juga haji dan umrah, membadalkan kalau memang anaknya belum haji dan umrah kalau mampu. Ya, naam. Dan yang paling mudah adalah mendoakan mereka, mendoakan mayit. Ya. Apakah bisa berupa sedekah? Bisa. Ya. Untuk atas nama si mayit. Bisa, naam. Ustadz, saya tidak kerja. Harta kami murni punya suami, tapi kebanyakan properti kami dibuat atas nama saya. Wih, mantap. Tapi ingat ya, bukan punya ente. Ini hati-hati nih Pak. Sekarang ini saya sedang menghadapi orang, semua harta suami tapi istri menggugat. Ya. Menggugat bahwasanya mengklaim itu harta dia. Sebabnya apa? Karena semua suaminya lebay. Suaminya lebay. Semua hartanya dinamakan istrinya. Akhirnya kena batunya dia. Padahal istrinya ibu rumah tangga aja nih. Ya. Naam. Apakah nanti saya juga dihisab atas harta suami? Naam, tentu saja harta suami, harta istri, walaupun di atas namakan Anda, tetap harta suami. Maka nanti seseorang dihisab dengan harta yang dia miliki. Tapi kan Anda juga menikmati harta itu. Kalau itu rumah, ya Anda menikmati rumah itu. Jadi harta itu nggak mesti jeledeg harta uang. Atau Anda punya suami punya mobil, Anda nikmati mobil itu. Anda juga dihisab dengan nikmat itu. Anda punya kebun, Anda juga makan jengkolnya dari situ. Kebun jengkol. Iya, dihisab juga. Bahkan 1.000 rupiah dihisab. Bagaimana 100.000? Bahkan jarum di rumah antum ditanya, dari mana jarum itu? Ya Allah, semoga kita menjadi di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Ya kan, kita kan kalau ditanya, mau kaya apa mau miskin? Woi, mau kaya apa mau kismin? Kaya. Iya, cuma pertanggungjawabannya susah. Makanya orang miskin masuk surga duluan. Yang ditanya cuma becak 1. Antum yang ditanya kebun, mobil 2, istri berapa? Aduh, Masya Allah. Terlalu banyak yang ditanya. La haula wala. Semoga Allah selamatkan kita. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Minimal, kalaupun ya Allah harus dihisab, ya Allah hisablah kami dengan hisaban yang mudah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kalau engkau tidak ampuni dan sayangi kami, sungguh kami termasuk orang yang merugi ya Allah. Ya, banyaklah berdoa sama Allah. Ya,
Doanya apa? Doanya paling mudah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah itu aja dah. Selesai dah. Ya? Gitu. Nah. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Ikhwan, naam silakan. Nah, yang belakang. Ya antum. Nah. Berbicara tentang kematian, husnul khotimah mungkin cita-cita setiap mukminin ya. Nah. Apakah seorang anak ketika membacakan Sayyidul Istighfar buat seseorang yang mungkin dalam proses ke arah kematian, efeknya apa ya? Seorang anak apa? Anak bacakan Sayyidul Istighfar buat orang tua yang mungkin proses enggak berpengaruh. Kalau mau yang diajarkan Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Rasul bilang, talkinkan kepada orang yang mau mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Jangan Sayyidul Istighfar, la ilaha illallah. Sehingga kita berharap pas mau mati dia mengucapkan la ilaha. Karena kata Nabi, man kana akhiru kalamihi, siapa yang perkataan terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Nah, dakhalal jannah. Caranya gini Pak. Saya kasih tahu caranya ya. Dan sudah pernah saya kasih tahu juga. Jadi kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, maka deketi telinganya. La ilaha illallah. Dah. Tunggu. Oh, belum mengucapkan juga. Ulangi. La ilaha illallah. Tunggu. Tunggu beberapa saat. Belum mengucapkan juga. Ulangi lagi. Terus. La ilaha illallah. Tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha. Selesai dah. Beres. Cukup sudah. Ya. Tunggu. Pastikan itu kalimat terakhir. Kalau setelah itu nak minta bakso, ulang lagi. Berarti kalimat terakhirnya minta bakso. Jadi jangan salah kaprah juga. Dideketin tuh la ilaha illallah, la ilaha atau Allah. Orang lagi perang. Sakarat itu sedang perang, sakit. Jangan sampai nanti berontak dia lalu dia tidak mau mengucapkan itu. Ini dah bahaya. Maka secara sunnah ucapkan la ilallah, tapi caranya seperti tadi. Dan ini ada kabar, mohon doanya buat Ibunda Misnatun binti Mangunkardi sedang sakaratul maut, ya insyaallah. Allah yang maha sayang. Ya. Allah sangat sayang kepada ibunda ini. Namun kita doakan semoga insyaallah husnul khatimah dan diterima di sisi Allah dalam keadaan ridha, dan yakin kalau kita sayang sama ibu kita, wallahi Allah lebih sayang kepada ibu kita. Ya, kita serahkan sama Allah dan minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa kata Nabi? Ya Allah, andai kata kematian lebih baik baginya, maka silakan kau ambil. Andai kata kehidupan lebih baik baginya, maka hidupkanlah ia. Ya wallahu alam. Nah, saya kira cukup ya. Ya, cukup. Antum mau tanya tadi? Silakan. Iya. Assalamualaikum. Maksudnya? Ayo. Ibunya. Oke. Ya. Pertama, Bu, ini ada nanya. Ustadz, ini klaim atas nama istri. Bagaimana dengan anak-anaknya? Pertama, istrinya calon neraka. Istrinya calon neraka dong. Kalau dia tidak tobat dan tidak diampuni oleh Allah. Kalau memang harta itu harta suami, dia klaim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batli wa tudlu ilal hukami li ta'kulu minha. Ya,
Janganlah makan harta sesama kalian dengan cara yang batil dan kalian adukan kepada hakim. Bahkan dia bawa ke kehakiman. Ya, ingin ditetapkan ini sebagai hartanya. Innama yakuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya dia memakan bara api di perut dia. Jadi apapun harta, walaupun kopi secangkir, ente makan dari harta haram, ente sedang meminum calon bara api. Kalau dia tidak bertobat dan tidak Allah ampuni. Ya. Nah, kalau memang misalkan ya harta itu diklaim milik istri sehingga tidak ada sama sekali harta suami dianggapnya, ya sudah, gimana lagi? Berarti tidak ada warisan punya suami. Tidak ada warisan karena warisan itu ya milik suami. Ya milik mayit diwariskan, ya. Berarti tunggu ibunya mati. Tunggu ibunya mati. Kalau mati berarti turun tuh ya. Karena kalau belum mati kan masih diklaim sebagai harta dia kan. Nah, gitu ya, maka wanita ikhwan, maaf ya, termasuk gonogini. Ini enggak benar ada harta gonogini. Dolim. Tidak ada harta gonogini. Tidak ada harta gonogini kecuali istri punya modal 100 juta, ente 100 juta. Usaha bareng. Antum mati, ya sudah itu gonogini. Pisahkan dulu. Punya istri berapa persen dari usaha tersebut, punya suami berapa persen. Masing-masing bawa modal. Adapun istri suami yang bekerja pagi pulang sore, ya, istri ngurus istri, itu kewajiban dia. Dan itu pun diberikan infak, diberikan nafkah sempurna oleh suaminya, digaji, dalam tanda kutip digaji sama suaminya. Gaji luar kamar dalam kamar digaji juga. Maka ada istilah harta gonogini dolim, haram. Dan wanita tidak boleh, nih jangan nih, yang sudah ngaji nih, suaminya kaya lalu mengajukan harta gonogini, dolim. Tidak ada harta gonogini. Adanya nanti harta waris buat istri. Kalau itu harta suami, maka harta waris buat istri 1/8 kalau dia punya anak, 1/4 kalau dia nggak punya anak. Kalau gonogini setengah punya istri, Pak. Zalim. Tidak ada. Pak, urusan harta MM, Pak. Urusan harta MM. Masing-masing. Maka tidak ada istilah gonogini. Zalim, tidak ada. Makanya maaf ya, ini kadang-kadang orang-orang kota ya, ketika cerai gugat harta gonogini. Gonogini apa? Ya, wong yang usahanya suami. Itu mobil suami yang beli, rumah suami yang ya, suami yang usaha yang beli harta. Sama juga ketika istri punya harta. Mungkin antum pas nikah punya istri kaya gitu ya. Ya, atau dia memang punya usaha. Ya, punya butik atau apa misalkan punya usaha. Dia punya punya harta, punya tanah, ya itu harta dia. Harta dia itu. Antum enggak boleh ganggu gugat itu. Nah, tunggu dia mati baru antum dapat 1/4 kalau antum punya anak. Kalau dia tidak punya anak, dapat setengah harta istri. Ada aturan main. Maka haram, tidak ada istilah gonogini. Kecuali Anda punya modal yang sahamnya berdua. Atau usaha buka warung kesepakatan ini kita milik berdua. Ya, kamu yang nunggu, aku yang belanja. Ini milik kedua, kita usaha bersama. Nah, itu lain lagi ceritanya. Dan itu pun harus diperjelas ketika antum hidup. Ya, karena terkadang usaha istri pun ketika ikut usaha dianggapnya oleh suami sebagai pembantu saja. Tetap itu usaha suami, walaupun dia nunggu warung. Ya, tetap usaha suami. Tidak ada istilah harta gonogini. Hal fahim tuh? Paham ikhwan? Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Rabbana taqabbal.
Biar sekalian. Pak Jamil. Nanti soal ininya ada apa? Desain ininya itu 25 ya? Berapa dulu? 25 waktu skreddernya bagus tuh skredder kita berapa? Yang alat-alatnya berapa? 9 ya? Jadi desainnya bisa sama pasnya bisa udah belum? Iya. Sebentar lagi masuk. Namanya bulan bisa. Izinnya 6 bulan. Bisa izinnya juga 6 bulan. Izin bisa. Ya, kalau 6 bulan sih izin kan. Nah ini nanti waktu STNK bisa.